kasbihi. Jadi mat'amu haram maksudnya adalah makanannya yang dia konsumsi adalah haram. Apa yang maksudnya haram di sini? Haram zatnya, haram cara mendapatkannya. Ya, kalau di zat itu artinya makanannya ya. Ya kan nggak boleh kita makan yang diharamkan Allah, walaupun dengan cara yang halal, ya kan? Seperti ya makan babi kan atau anjing itu kan haram, walaupun dengan cara yang halal. Tapi ada juga makanannya halal tapi dengan cara yang haram, au dikasbihin, ya kan? Roti halal artinya. Karena kan halal roti, nasi, tapi dari cara mencuri, arti cara yang tidak benar, maka tetap diharamkan. Nah, ini yang dimaksud dengan haramun lizatihi au likasbihi. Kadzalika masyrabuhu haram, yakni syurbuhu alladhi yashrabuhu haramun imma lizatihi au likasbihi. Sama ya dengan yang pertama tadi, cuma hanya berbedanya di makanan. Kalau yang pertama makanan, yang kedua minuman. Yaitu minuman yang diminum adalah haram, baik zatnya maupun caranya. Ya, kalau minum air putih itu adalah zatnya halal. Tapi kalau dengan cara ya, mengambil milik orang lain, nah itu menjadi haram cara kasbinya. Ya, tapi kalau minum khamr itu haram walaupun caranya benar. Nah ini keduanya harus dihindari. Yajibu alaina an najtaniba ma yata'allaqu bil mat'am al haram zatuhu kadzalika kasbuhu. Kadzalika masyrabuhu yajibu alaina an nataniba hatta la yakuna haraman imma zatuhu au kasbuhu. Jadi kita harus senantiasa menghindari dua hal ya kan terkait dengan makanan dan minuman, yaitu secara zat tidak boleh ya, yang haram, dan juga cara-cara ya, kasbunya juga tidak boleh. Wa ghudhiya bil haram yakni annahu taghadza bil haram al hasil min fi'li ghairihi. Wa ghudhiya yakni dia memasukkan ya, memasukkan ke anggota tubuhnya, mau taghadza ya, artinya mengkonsumsi ya, mengkonsumsi dengan yang haram. Al hasil min fi'li ghairihi, yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan lain. Maksudnya perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yamuddu yadaihi ila sama, yamuddu yadaihi artinya dia mengangkat ya. Wa muddul yadaini ila sama min asbabi ijabati du'a izharon minal khudu'i wal idlal. Ya, jadi dia menengadahkan tangannya ke langit. Inilah di antara sebab-sebab terkabulnya doa atau bagian daripada agar doa terkabul, mengangkat tangannya. Untuk apa? Izharon minal khudu'i wal idlal. Untuk menampakkan akan ketundukan dan menampakkan akan kehinaan di hadapan Allah. Oh, kita sangat membutuhkan Allah sehingga ketika berdoa maka mengangkat tangannya ya, bisa ke atas gini kan, bisa dengan cara ya, dengan berbagai cara. Yang penting menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan, kita merasa di hadapan Allah adalah hina dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, nidaun biwasfir rububiyah. Inilah panggilan untuk Allah dengan menyebut nama atau salah satu dari nama Allah, yaitu Rob, ya, rububiyah ya. Akan Rob Allah Subhanahu wa taala, di anna dzalika wasilatun li ijabati doa. Bagaimana juga ini merupakan sarana terkabulnya doa. Inna ijabata doa min muqtadiyati ar-rububiyah. Karena terkabulnya doa adalah merupakan muqtadiyat. Ya, muqtadiyat artinya yang berhubungan dengan ar-rububiyah, berkaitan dengan ar-rububiyah. Allah, ya, rububiyah itu ada tiga ya maknanya. Pertama adalah Allahu al-Khaliq, Allah yang mencipta. Jadi kalau rububiyah itu berarti menunjukkan akan zat Allah pencipta. Kedua, Allahu al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Rob itu artinya
kita ingin menunjukkan Allah itu mengatur segala urusan manusia, urusan semua makhluk, ar-rububiyah. Kema asalis an-rububiyah yakni Allahu ar-raziq. Allah pemberi rezeki. Semua manusia, semua makhluk selain manusia juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ketika kata disebutkan ya Rob, itu menunjukkan bahwa kita sangat mengakui akan zat Allah dari tiga aspek tadi. Ya, walaupun sebenarnya Allah maha segala-galanya ya, Allah maha segala-galanya, namun ya, ada yang menyebutkan atau para ulama juga mengatakan Rob itu artinya atau ya pada ketentuannya tiga hal tadi ya, Allahul Khaliq, Allahul Mudabbir, Allahur Raziq. Allah lah yang mencipta, kita semua diciptakan oleh Allah. Allahu Al-Mudabbir, kita pun yang di diurus ya. Allah yang mengurus semua segala keinginan atau kebutuhan kita. Allahu juga Ar-Raziq, Allah yang memberikan rezeki. Nah, ini kalimat ya Rob, ya Rob. Asa mubarrur ra'si au man min tagabbara sya'ru ra'sihi ghairu nazifin. Asa artinya tadi saya agak keliru ya. Ya dapat diterjemah tadi. Ya maksudnya adalah asa artinya karena perjalanan panjang, perjalanan jauh ya, maka membuat rambutnya berdebu ya. Mugbarun artinya ya berdebu. Ar-ra'su kepalanya. Ini kan kalau boleh dikatakan Nabi SAW itu bersabda di kumpulan orang-orang yang tinggal di padang pasir ya, atau di Arab yang memang pada kebanyakan padang pasir. Maka contohnya sangat ya, dekat sekali bahwa yutilu safar, orang yang melakukan perjalanan panjang pasti mugbarur ra'si ya, pasti nanti kepalanya akan penuh dengan debu. Apalagi dulu mungkin ya nggak ada sampo mungkin kan ya, atau ya berbagai macam sarana untuk bisa dibersihkan ya. Kalau dulu kan nggak ada tempat persinggahan ya, kecuali ya paling pohon ya atau apa kalau nggak kan dulu nggak ada misalkan rest area ya seperti sekarang ya. Kalau perjalanan panjang tinggal ya apa melipir sedikit ke tempat peristirahatan atau rest area, mandi dan segalanya kan. Kalau dulu nggak ada, nggak sempat ya. Nah, jadi melakukan perjalanan panjang sudah pasti mugbar rosmi ya. Kepalanya akan banyak debu ya. Ai mintako baro sya'ru roksihi. Yaitu dari dia dipenuhi rambutnya dengan debu, gair nazif, jadi tidak bersih. Apalagi kan memang kalau biasa kalau hidup di sana itu kalau badai kan badai debu kan. Kalau hujan pun hujan debu, jarang hujan air ya. Agbaro aisoro launu kalau nububar. Pakaiannya tubuhnya itu nanti akan berubah ya. Berubah warnanya seperti warna debu. Ya, itu ya seperti yang tadi saya sampaikan. Yutilu safar, perjalanan panjang, jauh, tidak berhenti-berhenti. Mungkin ada yang berjalan 3 hari, 4 hari, seminggu, atau sampai mungkin setengah bulan, ya. Atau mungkin 1 bulan berjalan. Nah, akhirnya asa agbaro, rambutnya penuh dengan debu, agbaro, tubuhnya, pakaiannya itu jadi warna debu, ya. Coklat-coklatan ya. Fa'anna yustajabu lizalik ismu istifham. Ini merupakan kata tanya wal murad bihi al istib'ad. Maksudnya adalah al istib'ad. Sangat jauh ya. Ya, mungkin kalau dikatakan mustahil gitu kan. Kayaknya
nggak akan terijabah deh gitu kan, nggak akan terkabul deh. Kenapa? Karena sebab-sebabnya itu menunjukkan demikian. Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, ya. Jadi makanannya haram, minumnya haram, pakainya juga dari yang haram, dan juga yang dikonsumsi juga haram. Dan fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin terkabul doa-doa demikian? Doa-doa yang ya di apa dimiliki di dalam tubuhnya hal-hal yang diharamkan. Yakni yub'idu an yustajaba lihadza. Maksudnya adalah yakni yub'idu sangat jauh ya terkabulnya hal tersebut. Ma'annal asbab al ijabah maujudah, meskipun sebab-sebab terkabulnya doa ada. Kira-kira apa yang menyebabkan atau yang mengakibatkan doa itu sebenarnya terkabul? Caranya ada. Pertama adalah yutilus safar, perjalanan yang panjang. Artinya bahwa di antara sarana terkabul doa itu adalah ketika orang dalam safar. Safar, apalagi safarnya untuk ibadah kan. Misalkan kalian kan mungkin ada yang dari berbagai daerah ya, maka melakukan perjalanan kan, ada yang sampai naik pesawat, ada yang naik bis, ada yang mungkin juga dengan menyeberang ya. Nah, di saat perjalanan itu terkabul doa. Dan di saat melakukan perjalanan itu insya Allah kabul doanya. Dikabulkan oleh Allah kalau dia berdoa ya. Maka ya kalau misalkan ada orang melakukan perjalanan banyak-banyak berdoa. Sehingga insya Allah apa yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Atau mungkin kalau ada orang yang sedang melakukan perjalanan ya, mau safar ya, misalkan mau haji ya, atau mau umroh ya, titip doa ya pada mereka, mohon agar ya mereka mendoakan ya kalian atau kita gitu kan. Titip aja doa secara khusus ya, agar diberikan kemudahan, agar diberikan rezeki, agar diberikan ya kalau ujian lulus ya, agar diberikan ini dan itu banyak ya, minta silakan ya. Ini adalah bagian daripada istijabah doa di saat dalam melakukan perjalanan panjang. Atau juga dengan ya dengan mengucapkan ya Rob ya Rob. Ya Budiyadaihi mengangkat kedua tangannya juga demikian. Wahada, namun ini litahzir kalimat anna yustajabu lidzalika adalah peringatan, peringatan dari Nabi ya bahwa min aklil haram dari makan yang haram, minuman yang haram, syuruh walam syuruh ya, watagozza bihi ya. Semuanya adalah hal yang menyebabkan aslinya safar yang panjang itu menyebabkan doa terkabul, tapi sayang ya, sayang pada hakikatnya ini menjadi sebab tertutup ya atau juga terhalang ya terkabulnya doa. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, konsumsinya juga haram. Padahal dia bisa mendapatkan doa yang terkabul di saat melakukan perjalanan panjang. Nah, ini ya, syarah ya min kitab Daqiqil Aid ya. Wa hadzal hadis ahadul ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabanil ahkam. Hadis ini adalah salah satu hadis yang merupakan kaidah-kaidah Islam. Jadi hadis ini merupakan qawaid al-Islam, kaidah-kaidah Islam, bahkan juga wa mabani al-ahkam, merupakan bangunan hukum. Ya, bangunan hukum. Kenapa bangunan hukum? Karena disinilah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW memerintahkan untuk selalu menjaga ya hal-hal yang dihalalkan ya, dan menghindar dari yang diharamkan. Ya. Makanya disebut dengan kaidah Islam dan bangunan hukum Islam agar kita selalu ya, berbuat yang diterima oleh Allah karena Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban.
Wa fihi, dalam hadis ini al-hasu alal infaqi minal halal. Dalam hadis ini juga menjadi motivasi. Al-hasu motivasi. Untuk apa? Alal infaq minal halal. Agar berinfak, motivasi ketika kita ingin ya mengeluarkan harta kita ya, di jalan Allah, maka harus dari yang halal. Karena mungkin kan orang berinfak dari dia korupsi, gitu kan, dari dia mencuri, nggak bisa diterima. Atau mungkin orang haji misalkan, dia haji nih, perjalanan panjang ya kan, haji. Ya. Tapi dari harta yang tidak halal, nggak boleh juga. Apakah diterima? Nggak akan diterima, karena dia menggunakan harta dari yang haram untuk berbuat baik. Dan juga al-hasu an wan nahyu anil infaq min ghairihi. Ya. Dan larangan berinfak atau bersedekah atau berbuat baik dari harta yang diharamkan. Ya. Larangan berinfak dari harta yang diharamkan. Bahwa wa annal ma'kula wal masyruba wal malbusa wa nahwaha, bahwa apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, wa nahwaha, dan berbagai macam, yang bagi an yakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Ya. Jadi apa yang kita makan, ya, apa yang kita minum, apa yang kita pakai ya sekarang ini atau yang sudah berlalu atau yang akan kita makan nanti, yang kita pakai dan kita minum, yang bagi seharusnya an yakuna halalan khalisan. Seharusnya adalah dari yang halal, khalis, murni, pokoknya semuanya halal, nggak ada sedikit pun la syubhata fihi. Tidak ada syubhat sedikit pun di dalamnya. Ya. Wa anna man arada doa, bagi siapa yang ingin doanya terkabul, kana aula bil i'tina bidzalika min ghairihi. Ya. Man arada doa, siapa saja yang ingin doanya dikabulkan, aula bil i'tina, harus lebih memperhatikan yang demikian. Apa itu? Makan dan minum dan pakaiannya harus yang halal. Ya. Pokoknya halal. Khalisan, halalan khalisan la syubhata. Halal, murni halalnya 100% ya, halal, tidak ada syubhat di dalamnya. Ya. Jadi kalau ingin berdoa harus diperhatikan itu. Wa fihi anal abda, dan dalam hadisnya ini juga ya, memberikan pelajaran annal abda idza anfaqa nafaqatan thayyibatan. Ya, bahwa seorang hamba jika berinfak dengan harta yang baik, ya, nafaqatan thayyibatan, harta yang baik, wahiyallati tazku wa tanmu. Ya, kalau orang berzakat ya, berzakatnya dari halal, hartanya halal, berinfak, bersedekah atau memberi dari harta yang halal, maka itulah yang hakikatnya tazku, harta yang akan mensucikan ya orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang berzakat. Ya. Jadi tazku, membersihkan hati jiwa orang yang melakukannya. Bahkan watanmu, dialah juga yang akan akan tumbuh kembang. Tanmu itu bertumbuh dan berkembang ya. Ya, nama ya, nama itu artinya tumbuh kembang. Nah, akan terus bertambah insya Allah. Mungkin orang meniat ya, atau mungkin kita menyangka kalau berinfak berarti kita punya uang 100.000 diinfakkan 10.000, berarti tinggal 90.000 kan. Ya. Atau kalau berzakat misalkan ada uang 10 juta dizakatkan